Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La akhratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadhil kitab wa khususun nasi asim asyari wahid asim wa abdurrahman wahid abaina wa banina wa sadina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma rfa' lana hikmataka wansurna 'alaina rahmatahu ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bih astahlisu nafsi, itu ayat 54. Ayo silakan. Saya agak flu sedikit ini, baru sedikit. Tapi matanya sudah bureng, nggak ngeliat depan, bureng udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astaghfiru li nafsi falamma kallamahu qala innaka yawma ladaina makinun amin qala ij'alni ala khaza'inil ard inni hafidhun alim. Ya cukup. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu seorang stokis. Kalau sekarang itu yang pegang stok itu apa ya? Bulog lah ceritanya kalau itunya sih. Badan urusan logistik. Aminun, yang dapat dipercaya. Raja Mesir ketika itu cobalah katanya ke sini, itu yang namanya Yusuf bawa ke sini gitu. Aku jadikan, belum jadi raja ketika itu, saya jadikan seorang yang mengurusi logistik daripada negara kami. Naik pangkat coy, itu langsung. Yang tadinya seorang budak, itu kan langsung jadi menteri. Ada doanya ketika itu bahwa mengatakan ada seorang hamba menjadi raja, tapi seorang raja menjadi hamba di sini. Itu Imratul Aziz mengatakan doanya begitu. Astahlisu nafsi ay ij'alhu min khasiyati wa ahli musyawarati. Termasuk tenaga ahli, dijadikan tenaga ahli. Ahli bukan dalam ngomong saja, dia langsung praktek karena dia tahu menduga bahwa nanti Mesir itu
berturut-turut hebat, berturut-turut anjlok. Dia udah diduga. Ketika Nabi Yusuf qala aj'alni ala khazainil ardi, itu hanya memuji dirinya sendiri. Madaha nafsu wa jalir rajuli dzalika idza jaila amratu lil ajab. Boleh enggak gitu loh. Hukumnya orang ngaku dirinya pinter gitu kan. Kalau sesuai dengan kenyataan ya silakan. Saya mengatakan boleh dicalonkan menjadi menteri karena saya ahli dalam bidangnya. Dia memang ahli. Karena untuk mendapatkan suatu keahlian itu nggak gampang. Hafizun, Allah mengatakan ay khazinun, penjaga mahzan itu, gudang, dia seorang ahli pergudangan, dan aminun. Kalau kita belum tentu sekuat apa yang dikatakan sama Nabi Yusuf. Orang di Bulog aja kita seorang petani untuk memasukkan harga ke Bulog. Ya udah bisa kata Bulog yang gitu kan. Tapi 1 kilo 1.000 loh dipotong. Artinya ada potongannya gitu loh. Dalam sekarung itu berapa? Nah, satunya itu 1.000 itu untuk orang Bulog, baru berasnya petani diterima. Belum lagi kalau mau masuk ke gudangnya Bulog itu ditusuk. Ya, alasannya ceker. Lah ya itu kan ngurangin segitu. Kalau kali berapa kali karung ditusuk. 10 karung aja kan berapa itu, bisa jadi sekilo itu. Tusukannya kan panjang itu. Saya juga pernah dagang begitu tuh, masuk ke Cipinang juga begitu. Habis. Ya kelihatannya kita 1 karung ditusuk begitu nggak jadi apalah. Tapi kan berkarung-karung ditusuk. Rupanya pun. Wa kadzalika, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmati man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul lil آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Wakadzalika, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.
Coba sudah dia angkat jadi menteri, tinggal pilih lu rumahnya mana. Apa yang di sama yang di situ tuh kalau menteri kan Wila Datikta apa di mana itu kan? Gilya apa? Iya Chandra begitulah gitu kan. Ada semua komplit. Ini sih enggak kan? Wahai Yusuf, lu milih lo di hotel mana silakan, ini mana, bosan di hotel, di mana aja pilih. Artinya apa? Raja Mesir itu menghargai ilmu pengetahuannya Nabi Yusuf. Sudah dia ahli takwil ru'yah, dia juga ahli dalam logistik dan amanah menjadi bendahara. Enggak akan menyia-nyiakan ini dan tidak akan disia-siakan ini yang namanya Nabi Yusuf. Tapi Allah masih memperingatkan kepada Nabi Yusuf, wala ajrul akhirati. Begitu hebatnya tidur mau di mana saja, makan apa saja oleh Raja Mesir, Allah memberi peringatan kepada Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, wala ajrul akhirati khairun lillazina amanu, kan ada keterangannya lillazina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Muqabalanya bagaimana lillazina yang tidak beriman? Mereka juga tidak, kalau yang tidak beriman tidak ya takut. Udah enak lah pokoknya hidupnya Nabi Yusuf ketika itu, yang tadinya jadi seorang hamba menjadi seorang menteri. Dengar begitu dari negeri Kan'an, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Negeri Kan'an itu Palestina. Wa jaa ikhwatu Yusuf wa fadakhulu alaihi fa'arfahu wa hum lahu munkirun. Datang dia ke istana ke Mesir, kuplak katanya ada seorang menteri yang hebat sekali gitu kan, yang disayang oleh rajanya. Itu siapa? Masuklah mereka ke istananya Nabi Yusuf. Mereka nggak mengenali gitu kan. Padahal cuma pageblung 7 tahun, juga 7 tahun, jadi 14 tahun itu. Yang dulunya seorang anak kecil, kan? Sekarang udah dewasa, ganteng lagi kan. Ya kayak Nur gitulah kalau gantengnya, gondrong sedikit gitu kan. Tapi saudaranya tidak mengenali. Kalau mengenali kan langsung ribut di situ. Gua mau apa? Gua mau nemuin saudaraku gitu kan, rame kan. Dia mengenali. Kalau ente pengen lihat ceritanya itu setel TV yang punyanya Dewan Masjid Indonesia. Kalau nggak salah TV Tasawuf gitu kan. Ada, cuma pakai bahasanya bukan bahasa Arab, pakai bahasa Iran kalau nggak salah. Walamma jahaza bijahizihim. Lanjut. Saya baca erak Pak, saya terus sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jahazahum bijahazihim Qala utuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrubun
menyiapkan bahan makanan untuk mereka. Dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan ketakaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Iya. Setelah datang mereka ke istananya, raja mengatakan, coba lihat datang ke sini tuh rombongannya tuh. Katanya turunnya Nabi Yakub itu. Saya nih lihat nih, gara-gara Yusuf jadi menteri, semua saya akan berperilaku baik. Baik itu dalam timbangan, baik itu dalam meteran, semua atas dasar aturannya aturan Nabi Yusuf. Dan semuanya akan saya laksanakan semua. Tapi kalau kamu tidak membawa apa-apa, atau kalian tidak ke sini untuk menyaksikan Nabi Yusuf, kamu nggak dapat apa-apa. Kata rajanya, jangan dekat-dekat gue nih, gitu kan. Wala taqrabuni. Ya sudah. Qalu sanurawidu anhu aba wa innal fa'il. Saya akan kerjakan begitu semua itu. Balik lagi itu rombongan ke negeri Kan'an. Wa qala li fitya ja'alu ab'atan khaladu ma'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un. Waqala dan berkata kepada dirinya, jadikanlah semua harta-harta yang aku berikan itu, bawa semua tuh, gitu kan. Kasih tahu saudara-saudaramu di kampung Kan'an sana. Ketika kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan engkau akan kembali lagi. Itu masih dalam rangka Robi itu datang ke sini ngomong ABCD, bukan, balik lagi. Artinya raja tersebut menguji kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf, benar enggak keluarganya Nabi Yusuf gitu loh. Bolak balik bolak. Walamma fatahu amti'al wajidu bi ta'atihim ruddat ilaihim. Tadi kan dibekali oleh raja, dikasih apa saja gitu kan. Banyak sekali gitu oleh raja Mesir. Keluarganya Nabi Yusuf itu. Wow. Begitu sampai negeri Kan'an dibuka. Tapi apa yang terjadi? Ruddat ilaihim. Kembalikan itu. Qalu ya abana. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, Buya, saya nggak butuh ini. Sombongnya kan keluar. Hadhi bi ta'atan ruddat ilayya wa numiru ala wa nahwatu akhona wa nazdatu kaila fa'ir. Zalik kailun asir. Ini murah ini segini nih gitu kan. Sombong lagi kan.
Saya nggak ngerti yang dimaksud di sini raja. Apakah dia itu berbicara dengan Nabi Yusuf? Apakah dia itu bicara dengan, taruhlah ketika itu Mesir masih pakai menggunakan Fir'aun, nama rajanya. Kayak Fir'aun itu ya kayak Hamengkubuwono begitu loh. Apa itu? Karena kalimatnya hampir serupa. Nah nanti biasanya mufassir itu ada yang menafsirkan, yang mengatakan Kola itu adalah Raja Mesir ketika itu, atau Raja Mesir ketika itu sudah diserahkan kepada Nabi Yusuf. Orang tadinya masih klimis belum keluar jenggot, 14 tahun berpisah, ya sudah brewok, ganteng lagi kan. Ya wis kayak Nur gitulah. Qala lan arsilahu ma'akum hatta tu'tuna musiqan minallah litatana illa khatabikum. Fala ma'autuhu musiqan qala Allah ala ma naqulu wakil. Ini tetap aja intinya untuk menguji kebenaran daripada keluarganya Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya benar enggak itu? Nyari-nyari saya gitu loh, benar enggak gitu. Dan ketika dibawain untuk diserahkan kepada orang tuanya, kemudian dikembalikan lagi itu, apa yang terjadi? Tawar-menawar masih bolak-balik antara Palestina ke Mesir. Mungkin dulu deket sepanjang itu deket kali, kalau sekarang juga deket setengah jam. Dari Tel Aviv ke Kairo itu kalau naik pesawat setengah jam. Ya kayak sini Surabaya lah gitulah. Nggak banyak kok itu. Bolak-balik untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar dicari sama bapaknya itu. Qala ya Bunaya, ya Baniya. Qala Nabi Yakub di sini mengatakan, coba deh sekarang kita coba lagi dites itu Raja Mesir itu katanya. La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk dari satu pintu, tapi maksudnya datang ke Mesir jangan melalui jalan itu saja. Mungkin jalannya dulu banyak sekali, lewat ini. Ini pernah jadi dalilnya siapa? Ustadz yang 1000 umat, Zainuddin MZ, ketika bikin partai. Kan pernah bikin partai itu Zainuddin MZ. Apa? Bintang Reformasi. Iya, Bintang Reformasi. Kan sowan ke Gus Dur gitu tanya. Gus, saya bikin partai gitu. Kenapa bikin partai, udah di P3 aja nggak mau bikin lagi gitu, nama Bintang Reformasi kalau nggak salah gitu ya. Dalilnya ya ini. Jadi nggak satu partai aja kata Gus, dari beberapa partai katanya. Ya boleh-boleh saja jadi ini. Janganlah membuat partai itu satu. Tapi bilah partai yang banyak. Akhir-akhir ini ditiru sama Golkar. Kan kaget kan banget. Golkar pakai strateginya ini. Golkar yang PT dengan Golkar yang CV. Yang PT itu yang Golkar benernya, yang pakai lambang beringin itu Golkar bener. Lah CV-nya ya Nasdem, Gerindra, banyak dulu kan ada 4 atau berapa itu. PDI sih enggak. Nasdem, Demokrat itu kan asalnya Golkar. PSI sih
Nggak tahu, nggak jelas itu. Ada pengawasnya di sini PSI. Kemarin ulang tahunnya Gus Dur ada si itu siapa? Andre ada di sana tuh. Andre Pendeta. Iya, Andre Pendeta sibuk, saya nggak tahu itu. Loh, kok ada Andre? Iya udah salaman aja. Pak Cun apa di sini? Saya ngandon makan, saya bilang. Nggak tahu, saya paling tua di situ. Masih dianggap sesepuh. Padahal saya udah ngumpet di dapur, masih tetap aja dipanggil. Penutupan doa katanya. Dari Al-Mukarram kayak begini gitu. Al-alamah gitu. Akhirnya sudah Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi doa kilat, kata, ya iyalah kilat udah lapar saya bilang gitu. Padahal saya udah nyoba masuk atau mie kangkung gitu, masih kerengosan baca doa itu. Kerengosannya, iya bu, jadi saya mau ngomong baru nyobain mie kangkung, saya takut ada racunnya gitu kan. Alasannya begitu. Wajah itu urutan deh. Wadhulu min abwabi mutafarriqah. Ini kenceng ini Zainuddin Abidin pakai dalil ini nih. Wa ma aghna ankum minallahi syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul muttaqin. Tadi yang perintah adalah orang tuanya. Coba balik lagi lah kamu itu kan ke Mesir, tapi jangan satu arah, macam-macam. Falamma dakhulu min haitsu amarahum abuhum ma kana yu'ninahu min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ini kan strateginya daripada Nabi Yakub supaya tidak ditolak lagi oleh Nabi Yusuf, gitu kan. Nah, bapaknya tahu ini anak saya ini mungkin ini caranya begini ini ya. Sudah rasan-rasan bapaknya. Orang dikirimin bajunya saja waktu itu kan nangis matanya akhirnya sembuh, nanti ada gitu kan. Falamma dahulu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka falam tabtais bima kanu ya'lamun. Coba falamma dahulu yang 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka masuk ke tempatnya Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka kerjakan. Iya, ketika masuk kerajaan ngulangi lagi kan. Ini siapa nih yang tepat nih, gitu kan. Yang maju ditutuslah Benyamin. Berhadapan dengan Nabi Yusuf langsung bicara, Benyamin, saya ini adalah saudaramu. Terkaget-kaget, dia takut. Ingat dosanya dia ketika menyepelekan dia terus dibuang ke sumur itu. Lah kok jadi orang hebat gitu kan. Kejadian ini mungkin kita juga terjadi dengan begitu, menyepelekan pembantu. Ada loh seorang pembantu sukses terus kitanya tercengang-cengang gitu kan. Ada. Dulu waktu ngikut kita disepelekan, begitu keluar dia nasibnya baik, terus kita terkaget-kaget. Biasa ternyata begitu kan.
Ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Gak usah malu dengan apa yang kalian kerjakan. Yang namanya Nabi, dia juga tahu dengan apa yang rencana yang tadi disuruh oleh bapaknya itu berpisah-pisah untuk masuk ke masjid, tahu. Kalau kita kan nggak tahu, kurang kasaf gitu kan. Terus falamma jahazahum bijahazihim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala asy-syiqayata fi rahlil ahi summa adhanna mu'adhdhinu ayatu wal-iru innakum lasyarikun. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlun ba'irun wa ana bihi ra'im. Ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Kakaknya yang Nabi Yusuf bikin strategi lagi. Setelah ketemu kakak ini, datang sini, saya kasih kamu beras ini apa itu komplit. Tapi Nabi Yusuf ngetes lagi kan, dimasukkan ke berasnya itu ada kobokan yang terdiri dari emas. Ya. Begitu keluar istana disergap ya kan, ngutil sih, ya kan, sergap, wow rame kan. Saya macam-macam di situ kan. Begitu menghadap lagi kan, ada apa saudaraku gitu kan. Saya dituduh mencuri gitu kan. Padahal bikin strategi. Saya di sini agak sumir deh. Maunya apa Nabi Yusuf ketika itu tuh? Ya kan, masukkan kobokan emas di situ itu maksudnya. Ada sementara tafsir kata supaya tidak ada antara dia dengan saudaranya tidak perlu dikawal lagi gitu loh. Kalau waktu itu dikawal itu kan, ono kemari dikawal, sudah supaya dengan akhirnya Bunyamin langsung masuk ke istananya dengan mulus gitu kan. Tidak lewat protokoler. Udah kesini aja kalau memang itu benar-benar mencuri, bawa ke sini gitu kan kira-kira. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li sabti wa ma kunna sarikin. Bersumpah mereka, "Mboten Yusuf, saya ini bukan pencuri," gitu kan. "Saya wa ma kunna sarikin." Qalu fama jazaa'u in kuntum kadzibin. Apa pembalasannya kalau saya benar-benar pencuri? Qalu jazaa'u ma wujida fi rahli wa jazaa'u kadzalika najzil muslimin. Fa bata bi amali qabla wa akhir thumma astakhraja min wa akhir kadzalika kitna wa kana liyakhudha akhuhu bi dinil maliki illa ayyasha Allah narfa'u darajati man nasya'i wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nah, akhirnya cara-cara tadi itu ada strateginya Nabi Yusuf supaya saudara-saudaranya itu lebih dekat lagi dan tahu bahwa rajanya itu adalah saudaranya. Orang tadinya gembel-gembel bener, pakaiannya beda dengan
orang-orang yang ada di sana dan mereka menggunakan pakaian raja. Ini namanya usaha yang dicintai oleh Allah. Bukan untuk mengada-ngada, tapi supaya mereka mengerti apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan hanya tipu-tipu belaka. Qalu iyasraq faqad saraqa akhullah min qablu fa asarra Yusuf fi nafsihi wa lam yu'tiya lahum faqala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Nah, kan memang enak dituduh jadi seorang pencuri gitu kan. Artinya kan gak enak dituduh sama orang yang baik. Apa menunjukkan bagaimana perilakunya mereka? Kita akan menunjukkan Nabi Yusuf perilakunya ketika ada usaha untuk membunuh dirinya. Dibuktikan. Gak enak kan berbuat jelek, berbuat buruk. Ini masih di dunia katanya. Artinya di situ Nabi Yusuf sangat cerdik sekali. Tidak mengatakan kepada saudaranya nanti kamu akan disiksa, enggak. Perbuatan yang Anda kalian ini adalah memberikan efek kepada perbuatan yang kamu kerjakan terhadap saya. Ini usaha-usaha tingkat tinggi kalau di dalam ilmu tasawuf. Susah untuk dimengerti masalah ini. Yang ini Nabi Yusuf begitu kan. Ente begini ya nyolong-nyolong beneran. Paling nggak begitu. Kalau di situ disediakan uang, terus yang satunya gadis, pilih mana? Uang apa gadis? Jawabnya kan dua-duanya ya. Uang duluan kok. Iya uang duluan apa gadis dulu? Kalau ada dua pilihan gitu kan. Ya dua-duanya dibawa gitu kan. Kalau saya sih gitu kan. Ya uang ya gadis gitu kan. Kalau uang dulu belikan gadis habis. Kalau itu kan uangnya gadis gitu. Ya udahlah. Ya udah. Wa iyasraq faqad saraka ahulahu min qabl. Kalau kamu dituduh maling, berarti apa yang terjadi ketika membawa saya ya kan keluar dari rumah yang mengaku bahwa saya diajak untuk keluar jalan-jalan. Kan tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Ini cuma hanya menunjukkan kepada saudaranya pengakuan tentang perbuatan yang salah itu. Qalu ya ayyuhal azizu innalahu aban syekhon kabir faqad fakhudh akhadha makanahu inna naraka minal mufsidin. Baca. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aba syekhon kabiran fakhudh akhadna makana inna naraka minal mufsidin. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf ngomong kepada ratunya, kepada rajanya, bukan kepada Nabi Yusufnya. Anu raja, ya saya mengakui segala kesalahannya, tapi beliau ini sudah pakainya sudah beliau itu kan. Beliau ini dulu tangannya begini-begini, setelah di kerajaan ini beliau ini gitu kan. Waktu masih kecil kan ditunjuk-tunjuk begini. Saya itu kemarin rapat di WHO, itu sebelah saya itu mantan Menteri Agama si Lukman. Nah pakainya si Lukman aja kan. Mas Lukman Saifuddin.
saya tuh inget ucapannya kakak kamu. Ada kakaknya itu teman saya waktu di Belanda. Ketika sampean diangkat jadi menteri, dia nelpon saya. Tuh adek gua jadi menteri yang dulu waktu kecil goda-godain mulu gitu kan di Matraman. Saya cerita mana? Iya kan? Iya saya itu kawannya kakak sampean. Terakhir ketemu lagi di Radio Dalam. Nggak tahu punya pabrik cat apa kan. Kakaknya itu kawinnya sama orang Belanda gitu kan. Anaknya kiai bisa kawin sama anak Belanda ya itu. Haki, panggilannya Peki gitu kan. Ya sama saja. Nur kan tadinya kan Cak Nur gitu kan. Panggilannya Noer sekarang gitu kan. Jadi ini nih ceritanya kan udah karena di sini mantan menteri jadi saya sesungkan gitu kan ngomongnya gitu. Padahal saya mencari rumusan apa peraturan ketika yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang khitan itu tidak wajib gitu kan. Rame panjang ceritanya. Yang utusannya yang nanti kami bikin suatu tim agar supaya disampaikan ke DPR, dibikin satu peraturan undang-undang, entah ikutnya ke Departemen atau Kementerian Agama atau Kementerian Kesehatan, bahwa di sana dinyatakan rumusannya ini masing-masing rumusan dilarang nanti masuk ke KUHP untuk perbuatan menyunat perempuan karena tidak dilindungi di situ. Artinya tidak dilindungi apapun bentuknya. Kalau dulu pada mengatakan ini menurut agama boleh, tidak ada dalil yang membolehkan sunat bagi perempuan sedikit atau banyak. Bagi yang melaksanakan itu kena pidana. Entah yang menyunati keluarganya, ibunya yang disunati, dan kalau sudah gede disunati, yang disunatin juga kena. Itu kita lihat aja. Yang laki sih nggak tahu kan gini bahwa anaknya disunati. Iya, melihat prakteknya itu sadis, tahu nggak? Kalian aja nggak tahu pasrah kepada orang tua perempuannya. Kan itu satu paket. Saya katakan satu paket beserta di bidan itu antara nindik dan kemudian disunati. Prakteknya sadis. Begini nih, begini nih. Dirapetin, dijepit, terus pakai pisaunya tajam, ente kayak motong apa itu ya? Mangga atau bagaimana? Nangis anak itu. Coba anak seumur itu. Ngomongnya kok itu adalah menurut syariah dianjurkan. Tak ada hadis yang menyatakan dianjurkan. Tapi hal itu para ulama masih tetap kekeh. Nggak mau mengoreksi tentang itu. Sehingga di daerah, di kampung-kampung masih ada. Padahal itu salah. Gitu loh. Nah itu kita minta tolong kepada DPR untuk menyelesaikan, disisipkannya di mana undang-undang itu terserah. Nanti sosialisasinya lewat Departemen Kesehatan. Kasihan itulah, Islam itu kejam. Walaupun non-Islam juga mengakui ada begitu, tapi itu adalah budaya Mesir kuno. Adanya gitu. Yang katanya itu kalau tidak disunat perempuan itu nggak manis. Apa hubungannya disunat itu menjadi manis dengan yang tidak disunat itu menjadi pahit? Apa hubungan? Nggak ada. Secara kesehatan juga nggak ada. Itu sih kan ya urusannya dukun lah kalau zaman sekarang gitu kan. Jadi jalan keluarnya kalau toh masih ada terjadi situ, ya hafal saja, diulap aja, dilap aja begitu. Sudah begitu loh. Jangan sampai dipraktekkan
dipotong begitu. Yang laki sih nggak tahu kan, sebagai orang tuanya. Iya. Nah, di situ kan ada dua pendapatnya. Prakteknya ada dua loh. Ada lambirinya, gebernya, ada klirotisnya. Wah, ini nanti diperiksa nih ya. Klirotisnya. Jadi ada klirotisnya dijepit sehingga keluar apanya begitu loh. Ada, jadi ada dua cara di situ. Karena di situ isinya perempuan semua. Yang disunati perempuan, yang nyunati perempuan, yang menyaksikan perempuan. Kan laki kan cuma nyoba saja gitu loh. Apa yang terjadi di situ gitu loh. Ya mudah-mudahan aja berhasil gitu. Salah padahal nggak ada dalilnya itu semuanya. Nggak ada. Dari dalil dari mana gitu loh. Katanya Imam Syafi'i mengatakan di mana sih kita cari itu kan. Nggak ada. Ada dalilnya itu do'if hadisnya itu kan. Kok masih ngeyel dipertaruhkan bahwa itu adalah sumbernya secara syariat. Konferensi Internasional Al-Azhar mengatakan tidak ada. Cuma di MUI masih ada gitu kan. Ya nanti kita rame sama MUI. Mudah-mudahan dengan ketua baru bisa tahu. Bicara dengan Muhammadiyah nggak ngerti Muhammadiyah kalau begitu. Kemarin kita juga orang Muhammadiyah nggak ada. Gitu kan. Orang NU aja bahas sampai jelimet-jelimet begitu. Padahal itu 20 tahun sudah ada, 20 tahun yang lalu itu sudah ada. Cuma pelaksanaannya yang nggak bisa dilaksanakan. Karena adat, karena agama. Katanya kiai semua yang dukung itu kiai siapa? Gitu loh, tanyakan. Hadisnya mana kiai ngomong itu? Itu dipertanyakan. Yang berani kan sekarang kita yang muda-muda ngeyel gitu kan ngomong sama kiai ini hadisnya mana kayak gitu. Ternyata di masyarakat sudah. Apakah itu termasuk pertentangan antara qaul dengan perbuatan, perkataan dengan perbuatan atau perbuatan dengan perkataan? Ramelan di kaidah fikihnya panjang gitu. Tapi hadisnya itu nggak ada. Tapi kan masih berlaku sekarang. Ada yang masih berlaku. Itu ya jangankan jauh-jauh. Saya katakan di Cianjur itu masih ada pesta. Sunat perempuan 3 hari 3 malam masih ada. Yang paling banyak di Sulawesi. Sama halnya orang menstruasi. Ya kan. Itu perempuan dibikinkan rumah-rumahan. Dipindahkan di luar rumah. Karena wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Katakanlah bahwa perempuan membawa penyakit. Kasihan ya Allah. Begitu selesai dicari lagi sama perempuan kan kurang. Tidak, yang ada itu qul huwa adza, di situ muazzi. Tafsirnya itu menyakitkan. Laki nggak tahu bahwa mens itu sangat menyakitkan. Sakit loh, jerit-jerit. Kamu yang laki sih ngusel aja kan. Enak sih gitu kalau yang mens anget gitu kan. Ditariknya enak gitu kan. Ada merah-merahnya. Kan itu. Kasihan perempuan. Muazzi. Qalu ya ayyuhal aziz itu dalam. Aban syaikhul fakhud ahadana makanahu. Ya minta di antara salah satu ini kita maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mulai ngerasa berdosa dulu menyia-nyiakan saudaranya. Ma'adzallah itu termasuknya di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan sama.
an na'khudha illa man wajadana mata'ana indahu inna idzal lazalimun. Lanjut, falamastai asu. Ya, tai asu bukan tai kebo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falammastai asu minhu Khallasu. Bener falamastai asu kok. Walatai asu itu kan janganlah kamu berputus asa gitu. Ya udah artinya aja udah nggak apa-apa. Wa innala sodikun sampai wa innala sodikun. Maka ketika mereka Berputus asa darinya utusan Yusuf, mereka menyadari sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik. Irji'u gitu kan terus. Iya kan udah diskusi tarik ulur. Saudaranya udah putus asa udah. Nggak bisa membawa Nabi Yusuf pulang ke rumahnya. Terus gitu, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka sarraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna nal'abu wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Nah, ayo udahlah, pergi pulanglah kamu ke abimu. Katakan kepada orang tuamu, Yusuf tetap di sini. Tapi kasus pencuriannya itu masih tetap ada, nempel kepada dirimu. Kan dituduh pencuri gitu kan. Dan saksinya tidak ada gitu kan. Kecuali Nabi Yusuf sendiri. Ma kunna lil ghaibi was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'airi allati aqbala fiha wa inna lasadiqun. Baru kan pulang ke kampung, ke negeri Kan'an. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyana bihim jami'a innahu wal alimul hakim. Ya, ini kan akhirnya kan dulu ini kan mengembalikan lagi kepada ceritanya. Dulu orang-orang atau saudara Nabi Yusuf ketika datang pulang membawa bajunya Nabi Yusuf dengan yang berlumuran darah, itu kan suatu pembohongan. Yang katanya dimakan garangan gitu kan. Serigala. Ya, serigala lah. Serigala, Srihayu, Sri Bombo gitu kan. Ya itu. Menceritakan itu, akhirnya kembali lagi bagaimana dia itu supaya saudaranya Yusuf tuh mengakui kesalahannya dulu pernah mensia-siakan saudaranya. Dengan dalih bahwa orang atau orang-orang yang dituduh mencuri saudaranya itu adalah berbuat jarimah. Kanku yang itu kan, saya tidak nyolong dituduh nyolong. Suatu kebohongan. Nabi Yusuf nggak mati, dibilang sama orang tuanya mati. Ini buktinya. Nah kan, dia nggak nyolong, tapi kok ada kobokan emas di dalam karungnya, gitu kan. Itu dua perbuatan jarimah sama-sama pembohongan semua.
Terus fatawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa yabta'inahu minal huzni fa huwa kadzim. Yang memberi maaf datang ke bapaknya, terus tolong dimaafkan semuanya. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadzim. Sakitun la yasku amrahu ila makhlukin qala fa huwa kadzim. Qala inna Dawud alaihi sekolah ya Rabbi inna bani Israil yas'alunaka bi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub al-Rahman. Wa ta'ala inna Dawud wa Ibrahim alqa finnar bisababi fasabrun wa tilka biniyatin. Hal-hal itu akan terjadi pada ayat-ayat yang berikutnya nanti akan menjelaskan tentang kejadian tersebut. Artinya begini, ada hubungannya antara itu ada pembuktian saja. Mengaku enggak ini yang orang saudara-saudaranya Yusuf itu ketika memperlakukan kepada anaknya, kepada saudaranya dengan kebohongan yaitu darah yang ada di bajunya. Mengaku enggak mencuri dengan tuduhan bahwa dia buktinya adalah merupakan seperti kobokan itu, kobokan emas itu. Dua dibuktikan untuk selesaikan bersama. Ya bunayya idhabu, masih tetap ini kata Nabi Yakub ya. Balik lagi gitu. Fatahassasu min Yusuf wa akhi wala tai'asu lagi itu kan. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa dengan kenikmatannya Allah. Innahu la yai'asa mir rauhillah illal qaumul, yang putus asa itu hanyalah orang kafir. Balik lagi ke Mesir lagi. Dia sudah mulai sedikit mengatakan kesalahannya. Falamma dahulu alaiqalu ya ayyuhal aziz. Nah, datang lagi ke situ, ngomong lagi kepada raja. Orang tua kaya, orang tua kami lagi dalam kesulitan. Wajib Nabi Mu'ta'ati murjina fa'ufilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Intinya situ minta maaf gitu kan. Apa hubungannya dengan kobokan emas itu? Saya mengakui mencurinya. Artinya perbuatan ketika membuang Nabi Yusuf dengan saksi, dengan bukti palsu, dan dia membuktikan ketika itu melaksanakan pencurian dengan bukti kobok emas, itu hampir sama. Qala hal alimtum ma fa'altum Yusuf wa akhihi antum jahilun. Kamu ngerti enggak sih apa yang kamu perbuat ketika mensia-siakan saudaramu? Id antumul jahilun qalu a innaka la anta Yusuf. Baru mengakui lagi kan. Tadi sudah mengakui tapi masih diragukan. Benar, sampean itu Nabi Yusuf wah. Terus qala ana Yusuf. Wa hadhihi akhi. Qad manallahu innahu may taqil wa yasbir fa innallaha la yudhi'ul muhsinin. Qalu, mereka berkata tallahi. Sumpah di situ. Saya ini datang ke sini untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Artinya pada titik terakhir kesimpulan tidak gampang orang mempercayai kepada perbuatan walaupun sudah ada buktinya. Panjang. Kalau kita lihat dalam masalah perkara yang ada di Indonesia, kan tidak langsung cepat ketok, pentingannya kan cepat kan. Sekarang kan sudah baik. Kalau ada masalah perbuatan pidana, itu kan polisi sekarang sudah membuat dengan apa yang dikatakan gelar perkara. Adapun yang gelar perkara itu bagaimana caranya? Tanyakan. Tapi sudah ada namanya gelar. Dulu zaman saya kan nggak ada
gelar perkara, boro-boro gelar perkara. Polisi itu enak aja kalau nanyain copet itu. Kamu tadi di pasar nyolong apa, sambil ngomong nyolong apa tuh tangannya ke kanan gitu. Sekarang kan nggak berani karena akan ada gelar perkara. Ini lama sekali cerita Nabi Yusuf, saudaranya dituduh nyolong beras, kemudian di dalamnya dia maksudnya untuk bersedekahan kepada anaknya, tertanya di dalamnya ada mangkok. Prosesnya lama, bolak-balik gitu kan. Itu kan masih jadi tersangka saudaranya. Sekarang sudah alhamdulillah, kalau saya gitu melihat dunia kepolisian itu sudah agak baik. Perkara masih ada yang begini begitu sih, ya masih ada. Kalau dulu kan, lu lari lu ntar gua tembak. Ada kan yang masih begitu. Sekarang nggak bisa karena ada gelar perkara. Udah ketangkep supaya dia mati, harus ditembak aja, lari tembak. Kalau dia lari kok tembak, makanya gitu kan. Tapi kalau perkaranya masih di Polres, di Polsek ya, untuk diangkat ke Polres, untuk ketemunya di Polsek, damai dulu masih ada gitu kan. Masih ada. Atau yang aturannya sudah anak dewasa dijadikan di bawah umur, bisa gitu kan. Kalau saya ngaku di bawah umur ya udah gila orangnya. Innahu may yattaqil wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini dari semua bolak-balik saudaranya ke sana kemari, ini hanya menguji kesabarannya daripada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Bahwa tidak enak orang kalau dituduh dan melakukan perbuatan kemudian dengan cara-cara yang tidak benar, hidupnya tidak akan enak gitu kan. Udah yang buru-buru kemana-mana gitu. Tapi ada yang sampai sekarang nggak ketemu. Qala la satriyakam yaghfir lakum wa hum arhamur rahimin. Akhirnya ya suruh puasa lah gitu kan. Puasa caranya ketika Nabi Yusuf, beda puasa caranya ketika Nabi Muhammad. Akhirnya idhabu biqamisi hadza. Bawa pulang lagi nih, sekarang sudah agak mending urusannya nih. Setelah bawa ini baju saya, sampaikan kepada orang tua saya. Falqauhu, diletakkanlah baju itu di mukanya bapaknya Nabi Yusuf. Yakti basiro, langsung bisa melihat. Bajunya Nabi Yusuf saja bisa ngobatin. Itu sebuah mukjizat, padahal kedada orang tuanya. Orang tuanya juga Nabi. Hebatan mana bapaknya sama anaknya. Berarti suatu masa ada kiai hebatan anaknya bisa daripada bapaknya. Gitu kan. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Falamma fasalatil 'air qala Ibrahim qala abuhum inni lajitu riyah Yusuf. Bapaknya tuh langsung begitu selesai taruh mukanya, terus dia berkata, ini baunya Nabi Yusuf ini. Ini kan. Kalau Nur kan ini pasti ini bajunya Nur ya. Keteknya asem bener nih bau tape itu kan Purwakarta. Yang jualannya ada gambaran kentongan cabe itu kan. Suka. Inilah ajidu riha Yusuf. Laula tufannidun. Qalu tallahi. Mulai lagi kan. Bapak ini masih tetap saja kok bela-belain Yusuf gitu loh.
Masih protes lagi, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Masih kayak dulu aja kok beh gitu kan. Masih muja-muja Nabi muji-muji Yusuf. Dia sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi gitu loh. Ini yang saudaranya saja yang nggak selesai-selesai gitu. Nah itu nanti terus panjang lagi tuh ceritanya. Al-Fatihah. Ya, saya tersendat-sendat karena nggak kuat ini. Tolin. Ada pertanyaan? Hendro kematian Nabi Yusuf mau ngemat janda? Silakan partainya kan tadi kan masuk ke satu banyak sekali partai Islam kan. Bisa masuk PSI, bisa masuk ini terserah lah selera sendiri-sendiri. Tapi ayat tadi itu pernah dibuat alasan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ membuat partai Bentang Reformasi. Ketika itu pertanyaan kenapa sampean keluar dari P3 buat partai gitu kan. Ya jawabannya itu. Kan bisa katanya Gus. Saya masuk ke Ka'bah dari bab ini, dari bab ini, dari kan banyak pintu-pintunya yang di Ka'bah itu, kan sama saja. Ya wis monggo, silahkan. Ternyata nggak laris gitu kan, balik lagi, enggih Gus katanya. Ternyata nggak laris katanya. Walhal itu kan ada 1 juta umat, tapi ketika dimasukkan menjadi partai, boro-boro 1 juta. Ya kan ketika itu boro-boro 1 juta. 100.000 aja sudah untung-untungan. Ternyata repot bikin partai itu tidak gampang gitu kan. Ada ya? Ada pertanyaan? Oke. Sebelum ditutup saya mohon ada pemberitahuan dan bahwa kita sebenarnya ada kebutuhan untuk kipas angin. Jadi ketika nanti kondisi ini misalkan ada acara atau apapun itu yang intinya banyak orang, kita kekurangan kipas, kalau hanya kipas yang standing ini.